Uh, Baik teman-teman semua, perkenalkan nama saya Siti Gina Fauziah, selaku Master of Ceremony pada acara Alumni Talk 1, You Need to Know About the First Generation. Nah, teman-teman semua, sebelumnya saya akan membacakan rundown kita pada siang hari ini terlebih dahulu ya. Acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua yaitu sambutan oleh Presiden FPCI UTA 45 Jakarta periode 2021. Yang ketiga yaitu acara inti kita, yaitu sharing session oleh kedua pembicara kita yang hebat pada siang hari ini. Ya, selanjutnya yaitu ada Q&A atau question and answer, dan ada sesi foto, kemudian terakhir ada penutupan. Baiklah, untuk menghemat waktu, mari kita buka acara ini dengan sama-sama membaca doa, harapan agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Presiden FPCI UTA 45 Jakarta on period 2021. Kepada Saudari Elok, Pak Iko Fajrin, kami persilahkan. Terima kasih kepada Master of Ceremony kita pada siang hari ini yang telah memberikan waktu kepada saya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Agung yang senantiasa selalu mendukung kegiatan FPCI yang dari awal hingga sekarang. Lalu terima kasih juga saya ucapkan kepada untuk narasumber kita, yaitu Kak Prisil dan Kak Tisas yang ingin hadir di acara pada siang hari ini. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman UTA 45 yang bergabung di acara pada siang hari ini sampai dengan selesai. Alumni Talk ini merupakan salah satu program kerja yang nanti akan berisi wawancara para alumni FPCI UTA 45 sekaligus mempererat tali silaturahmi kepada mereka karena telah berjuang sebelum kami menjabat. Sejak berdirinya FPCI UTA 45 hingga saat ini saya merasakan kebanggaan tersendiri karena bisa mengikuti kegiatan bersama aliansi FPCI chapter lain se-Indonesia. Saya juga mendapatkan banyak hal di FPCI, mulai dari ilmu hingga relasi, tentunya semua itu karena aktor di balik FPCI itu sendiri. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini saya mengundang para narasumber yang sangat berjasa atas terbentuknya FPCI chapter UTA 45. Terima kasih. Sekian dari saya. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Elok yang telah memberikan sambutannya, dan itu udah ada sedikit gambaran ya kenapa acara ini diadakan gitu ya teman-teman. Baiklah, kita beralih kepada acara selanjutnya, yaitu adalah acara inti kita nih, yaitu sharing session bersama dua pembicara kita yang sangat-sangat hebat dan berjasa untuk FPCI UTA 45 Jakarta. Nah, acara sharing session ini akan dipandu oleh moderator kita. Langsung saja nih saya serahkan acara selanjutnya kepada moderator. Dipersilahkan. Mohon maaf, moderator, suaranya nggak ada, kurang kedengeran.
Maaf ya. Ya, Oke. sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Gina selaku MC pada acara kali ini. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Iko Fajrin selaku Presiden of FVCI, yang saya hormati Priscilia Catherine selaku alumni FVCI dan narasumber kita pada hari ini, yang saya hormati Katisa Sreviani selaku alumni FVCI dan narasumber kita pada hari ini, dan tak lupa pula para audien yang sudah hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat mengikuti acara yang insya Allah penuh berkah ini. Dalam rangka temu tangan bersama alumni FVCI, serta untuk mengenal lebih dalam mengenai FVCI, kami segenap anggota FVCI menyelenggarakan acara dalam tajuk Alumni Talk pada siang hari ini. Sebelum memulai acara, perkenalkanlah saya Fidiatul Nabila selaku moderator pada siang hari ini untuk memandu jalannya acara pada siang hari ini. Nah, oke, kita masuk acara inti untuk sharing bersama Kak Priscilia Catherine. Sebelumnya izinkan saya sedikit membacakan CV beliau. Untuk riwayat pendidikan, beliau merupakan lulusan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Prodi Hubungan Internasional pada tahun 2018. Pada tahun 2016, beliau pernah mendapat penghargaan Wakil 2 Duta Genre DKI Jakarta, Wakil 1 Duta Genre Jakarta Utara pada tahun yang sama. Untuk pengalaman berorganisasi, beliau pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Umum Genre Indonesia pada tahun 2020. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil 2 Bidang Eksternal AMPP pada tahun 2019 dan lain sebagainya. Mohon maaf, saya tidak bisa menjelaskan semuanya. Sudah tertera. Nah, untuk teman-teman, kami ada sedikit cuplikan, mungkin bisa kita lihat bersama-sama. Untuk tim share screen, bisa di-share videonya. Saya mantan dosen di UNI, percaya atau tidak, saya ingin sekali akan ada FVCI chapter di Untak. Jadi mudah-mudahan banyak yang bisa gabung di sana dan kita akan banyak kerjasama yang positif dan bermanfaat bagi semua. Join us, FVCI chapter Untak. Mungkin teman-teman sudah dilihat ya. Oke, Kak Prisil. Selamat siang, Kak Prisil. Halo. Ya, gimana kabarnya, Kak? Baik. Nah, kalau dilihat dari video ini, kayaknya kita deket banget, Kak Prisil deket ya dengan Pak Dino nih. Bisa dijelaskan mungkin ke teman-teman, karena ini kita juga sharing lah. Kita santai-santai aja. Oke. Ini, halo, selamat siang semuanya. Selamat siang, Kak. Halo, Gina. Ini mau bahas semua ya, berarti? Campuran, Kak. Ada yang maba, ada yang mahasiswa udah semester 3 ke atas. Oke. Gimana nih? Aduh. Enggak sih, sebenarnya kalau soal deket sama Pak Dino mungkin enggak yang deket-deket banget. Cuman memang waktu itu kan karena kita golongan pertama kali ya. Jadi memang Pak Dino cukup bangun bonding sama anak-anak chapter FPCI yang lain sih. Gitu. Terus itu tadi kan bareng sama Marwan ya. Sebenarnya mana ya? Aku harus cerita aku dulu nih. Awal mulanya FPCI atau gimana nih? Boleh, Kak. Mungkin bisa biar share pertama awal FVCI itu gimana, apa awal dari sepak terjang lah, bisa dikatakan seperti itu, Kak. Oke, kalau awalnya FPCI itu sebenarnya sebenarnya FPCI itu kan salah satu programnya Pak Dino di HI waktu dia ngajar di Universitas Indonesia kan. Kemudian kita tuh bisa kenal itu kalau nggak salah awalnya
bermula dari ada salah satu kegiatan yang dibuat sama kedutaan besar Venezuela waktu itu. Pertama kali di UTA. Nah, terus kebetulan kan aku sama beberapa anak-anak Himahi yang lain ketika itu kita coba bangun hubungan sama dari kedutaan Venezuela. Nah, terus kemudian ada beberapa kali kegiatan dari mereka. Akhirnya kita dikenalin lah sama salah satu sekretarisnya Pak Dino lah, katakanlah gitu. Untuk FPCI itu, terus kemudian diajakin kegiatan, lalu kemudian diajakin untuk gathering waktu itu, gathering FPCI chapter pertama kali. Aku pergi waktu itu bareng sama Marwan, sama Bernard, sama Tisas, sama ada Nanda. Oh enggak, Nanda enggak ikut. Ada berlima lah dari HI Unta 45 yang mewakili ke sana. Terus kita lumayan sih, kita banyak bertemu sama beberapa mahasiswa-mahasiswa HI dari universitas-universitas lain, ada dari LSPR, dari Erlangga, dari UPH, ada banyak lah. Dan niatnya Pak Dino memang supaya buat bangun jaringan aja menurut dia. Cuman memang waktu itu kalau secara struktur kan memang kita masih ngeraba sebenarnya waktu itu, belum begitu jelas. Jadi waktu kita pertama kali FPCI gathering, itu momen dimana kita bonding sama teman-teman HI yang lain, terus sekalian kita tuh disuruh untuk merumuskan gimana runtutan organisasinya tuh mau kayak gimana sih FPCI ini dari masing-masing pendapat dari setiap teman-teman mahasiswa dari kampus-kampus yang lain kayak gitu. Terus memang kita dikasih beberapa topik untuk didiskusi waktu itu, dan lumayan menurut aku sih seru ya. Dan kedepannya memang Pak Dino ini kan dia punya koneksi itu luas banget dan banyak banget. Dan lewat FPCI ini jujur kita tuh lumayan banyak dapat banyak pengalaman, kita dapat banyak koneksi juga dari FPCI chapter ini. Aku rasa sih kayaknya kalau sekarang udah lebih mateng ya, udah lebih mateng jaringannya FPCI chapter itu seperti apa. Terus untuk kedepannya tuh menurut aku sangat bagus banget, karena beberapa kegiatan HI dari UTA itu kedepannya memang most of all tuh kebanyakan dari koneksi yang kita dapat dari FPCI, dan banyak dapat insight juga dari teman-teman FPCI chapter yang lainnya juga gitu. Terus mungkin karena kendalanya waktu itu sebenarnya kita hampir goal untuk belajar bahasa Spanyol. Waktu itu kita sempat ditawarin untuk free kursus bahasa Spanyol untuk teman-teman HI UTA 45 ketika itu. Cuman mungkin waktu itu memang dari kampus belum gitu support kali ya, jadi masih kepending, dan aku berharap sih mungkin udah bisa terrealisasi di zamannya teman-teman yang sekarang gitu. Oh, berarti benar-benar dari awal banget ya ketika Kaprisil itu ya Kak ya? Iya. Kalau menurut Kaprisil sendiri, kan ini udah itu itu tahun 2016 kalau nggak salah ya Kak? 2016 ya? Ya, tahun 2016. Berarti kita langsung kan aku pernah dengar juga dari kakak-kakak tingkat yang lain mengadakan MOU. Nah, MOU itu pas di tahun berapanya Kak? Di tahun itu juga kok, di tahun itu juga. Langsung MOU kita di tahun itu juga ya. Dan kalau boleh sedikit cerita, ketika waktu pertama gabung di FPCI, mendirikan FPCI, berapa orang nih Kak yang pertama gabung banget tuh di awal, selain yang berlima tadi itu Kak? Sebenarnya mulainya tuh berlima itu tadi sih awalnya. Karena kan kita juga waktu itu masih blunder kan, karena antara FPCI chapter sama Himahi ini sebenarnya kayak satu hal yang satu sebenarnya.
nggak bisa dipisahin gitu. Jadi sebenarnya masih bingung. Jadi kita masih gabung-gabung sama teman-teman dari Himahi ini. Cuman kalau untuk yang benar-benar fokus ke FPCI chapter waktu itu memang baru kita berlima aja sih. Gitu. Cuma kan akhirnya memang dapat bantuan juga dari teman-teman yang lain. Gitu. Oh ya Kak. Berarti emang dia awal gue FPCI itu memang kakak berlima ya, sama Kak Berlima. Kak Priscil, Kak Berna, dan lain sebagainya. Nah, Iya. berarti di awal itu hanya untuk anak HI. Nah, kita nih tahun pertama nih Kak, tahun ini FPCI itu sudah merealisasikan untuk anggota FPCI itu bukan hanya dari HI Kak, kita dari semua fakultas. Sepakat. Ya, jadi kayak intinya untuk menambah lebih memekarkan sayap lagi di UTANI Kak. Nah, untuk bisa nggak Kak Priscil untuk ngasih apa ya arahan lah untuk kita yang baru-baru, benar-benar sama juga sih Kak, walaupun kita di kayak beranggapan masih sedikit juga anggotanya dan yang lainnya juga kayak masih kurang paham nih Kak. Ini bisa dijelaskan mungkin FPCI lebih dari sudut pandang Kak Priscil mungkin. Oke. Kalau menurut aku sebenarnya FPCI chapter ini bukan cuman khusus untuk mahasiswa atau mahasiswi HI doang sih sebenarnya. Bisa dari fakultas yang lain-lain yang tertarik mungkin mempelajari ilmu-ilmu politik luar negeri atau bangun relasi. Karena itu bukan cuman HI doang endingnya sebenarnya jujur. Terus kalau misalkan menurut aku, mungkin FPCI chapter ini jangan dipisahkan dengan Himahi sih. Bisa FPCI chapter ini harus dijadikan satu dengan Himahi ini menurut aku. Karena biar nantinya nggak blunder, apalagi kan kita ngelihat dari skala ini deh, jumlah orangnya ya. Menurut aku nggak mesti banyak juga nggak apa-apa. Mau sedikit juga it's okay. Yang penting masing-masing pihak atau masing-masing divisinya ini bisa maksimal lakuin job desk-nya masing-masing gitu. Dan menurut aku jangan, kalau DP chapter tuh di FPCI itu jangan malu-malu sih. Maksudnya jangan pasif lah kalau bisa. Kita harus lebih sering-sering aktif sama teman-teman FPCI chapter yang lain, karena tidak menutup kemungkinan teman-teman dari yang FPCI chapter yang lain tuh mereka suka ngajak kita untuk kegiatan bareng sama mereka. Dari situ kan kita bisa ketemu lagi dengan teman-teman yang lain lagi. Kita kan nggak pernah tahu, karena kalau misalkan aku boleh jujur sampai dengan detik ini aku kan masih cukup membangun hubungan sama teman-teman FPCI chapter ketika itu ya, sampai detik ini kita masih. Dan beberapa pekerjaan aku, beberapa kegiatan yang aku dapat dan aku jalanin dari masa aku kuliah sampai dengan sekarang itu banyak bantuan dari teman-teman FPCI chapter yang lain juga gitu. Jadi kalau menurut aku, kalau misalkan percuma kalau misalkan kita join di organisasi apapun itu ya, atau komunitas manapun itu, kalau kita cuma pasif doang gitu. Kita harus aktif lah gitu. Kalau misalkan malu misalnya kayak, aduh gue gak ngerti nih soal ini, it's okay, tanya aja gitu. Muka tembok aja menurut aku ya, kayak berani bertanya, kalaupun gak ngerti tanya aja. Dan kalau misalkan sama teman-teman yang lain juga, misalnya sesama member, sesama teman-teman anggota FPCI chapter, menurut aku untuk sharing ilmu, sharing pengetahuan itu nggak mahal sih harganya. Menurut aku kayak kita harus saling berbagi, karena di sini tuh nggak bisa kayak cuma lo doang yang menonjol gitu, terus yang lain nggak tahu, ya udah lo merasa pride lo paling tinggi. Nggak gitu, justru harus setara menurut aku. Satu tahu, kalau bisa semua tuh punya pemahaman yang sama gitu. Jadi ketika misalkan ada kegiatan dari FPCI, kan nggak bisa semuanya rombongan datang. Misalnya lagi kegiatan di lokasi satu itu tuh semuanya datang, sementara di hari yang sama atau di waktu yang sama ada kegiatan di tempat yang lain juga sama-sama dari FPCI juga. Tidak menutup kemungkinan hal itu terjadi. Itu kan harus di-split dong. Nah, jangan sampai karena yang ngerti atau yang pahami cuma satu atau dua orang doang, terus mereka pergi ke kegiatannya satu, nah akhirnya kegiatannya satunya lagi nih terbengkalai gitu, jadi nggak didatengin karena yang lain merasa kayak, aduh gue nggak punya kapasitas di situ.
gitu. Menurut aku kayak ya sering-sering aja diskusi, sering-sering aja ngebahas, atau misalnya tiap kali mau ada kegiatan apa, sering diskusi. Kalau aku sih memang dulu sering tanya-tanya sama Marwan, kita sering diskusi sama Marwan, sama teman-teman HI yang lain sering tanya gitu. Menurut lo kayak gimana sih kalau kayak gini? Nanti tuh topiknya kayak gini, kira-kira kita perlu bahas apa ya? Kira-kira lo mau tanya apa? Kira-kira kita harus ngerucut kemana nih? Kayak gitu. Dan kalau dulu aku mungkin karena memang kita awal-awal, jadi setiap kali ada kegiatan dari FPC chapter, aku kan selalu bareng sama Marwan, asisten. Aku selalu bareng sama Marwan. Itu aku pasti bagi tugas sama Marwan. Kayak, Wan, tugas lo adalah saat ini, coba lo tanya sebanyak mungkin yang mau lo tanya. Nanti gue bakal coba cari bangun jaringan lain. Maksudnya kayak, aku lihat nih, oh di situ ada orang-orang penting mana aja sih gitu. Kita data, terus nanti aku coba deketin satu-satu untuk apa ya, kegiatan apa ya yang bisa kita lakuin gitu, yang buat ujung-ujungnya sih sebenarnya buat HI UTA juga ujung-ujungnya. Dan karena aku cukup kebantu dari FPCI ini sama orang-orang dari FPCI pusatnya, itu mereka cukup kebantu kayak, Kak, aku mau lihat dong daftar tamu yang hadir tuh siapa aja. Terus kayak, Kak, bantuin gue dong untuk gue bisa kenal sama kedubes itu misalnya, atau enggak gue pengen kenal dong Kak sama orang ini, sama si ini gitu. Mau ngapain, gue pengen deh bikin kegiatan terkait apa gitu kan sama orang ini, buat di di kampus gue, buat merger sama HI gue kayak gitu. Oh iya boleh dibantuin. Bahkan kadang Pak Dino juga yang ngebantuin memperkenalkan kita ke mereka gitu. Dan setiap kegiatan FPCI juga itu biasanya dari chapter-chapternya FPCI yang dilibatkan untuk iniin acaranya, jadi tim event acaranya, entah yang kita bagian usher-nya atau di bagian seksi acaranya. Banyak sih, jadi banyak pengalaman menurut aku. Dan aku hasil dari FPCI sebenarnya lumayan sih koneksinya jadinya gitu dulu ya, lumayan banyak sih. Terus kayak mungkin ya itu aku bilang kayak kalian tuh jangan takut untuk memulai, terus berani diri aja, dan tahu dulu nih tujuan kalian tuh apa, kayak goalsnya kalian tuh apa. Kalau aku tuh dulu kayak aku tuh memang pengen banget, dan aku memang lagi nemen-nemennya mau belajar bahasa Spanyol. Terus tapi aku tahu dari kampus kita kan tidak bisa difasilitasi untuk itu kan. Dan aku pengen kita punya pengalaman sebagai mahasiswa HI yang gak kalah lah sama dari kampus-kampus Bonafide lainnya. Aku pengennya kayak gitu. Mungkin kita belum terkenal UI atau UPH atau yang lain, tapi aku pengen kapasitas mahasiswa HI di UTA ini kurang lebihnya setara sama mereka gitu. Waktu itu aku pengennya sih kayak gitu. Jadi apapun yang aku kerjain, apapun yang aku lakuin tuh aku ingatnya ke situ terus gitu. Mungkin tidak berdampak langsung pas zamannya aku, tapi mungkin itu bisa punya dampak berkelanjutan. Maksudnya mungkin benefitnya bisa dirasakan sama adik-adik junior lain gitu. Aku mikirnya sih ketika itu tuh kayak gitu. Mungkin Kak bisa share pengalaman sama kita ketika masalah khusus Spanyol itu lagi Kak. Mungkin bisa dijelaskan gimana cara menjualnya Kak. Kalau itu waktu itu memang ini sih, penting mungkin kita harus tetap maintain komunikasi, bangun hubungan sama koneksi-koneksi yang udah kita punya. Nah, ketika itu kan memang aku tetap bangun hubungan sama beberapa orang-orang dari kedutaan besar yang aku kenal kan. Nah, kebetulan waktu itu dari Venezuela. Kita kan memang cukup dekat ya. Itu mereka menawarkan karena aku memang pernah bilang kayak waktu kita sempat main ke
ke kedutaan Venezuelanya, waktu itu aku sama Marwan. Kita sempat diskusi sesuatu lah, ada rencana mau bikin kegiatan. Terus aku bilang, aku tertarik banget sih belajar bahasa Spanyol. Aku sempat bilang itu sama mereka. Sama sekretaris satunya kalau nggak salah. Mr. Luis waktu itu aku bilang. Terus mereka bilang, oh it's okay, ayo, nggak apa-apa kata itu. Kita belajar aja. Kapan? Kita dengan senang hati membuka peluang buat mahasiswa-mahasiswa UTA terutama. Gitu. Terus aku bilang kayak, oh boleh nih buat aku doang atau bisa buat teman-teman aku yang lain. Aku bilang kayak gitu. Oh iya boleh. Mereka bilang gitu. Boleh. Karena mereka kan waktu itu ada jadwal rutinan review film kalau nggak salah. Marwan yang lebih sering ikut kegiatan itu. Terus akhirnya aku bilang kayak, oke, boleh nggak nih? Boleh. Terus kira-kira apakah harus mahasiswa UTA-nya yang ke kedutaan Venezuela atau bisa dari mereka yang datang ke tempat kita? Waktu itu aku tanya sih. Terus mereka bilang fleksibel, boleh kalian yang datang ke sini it's okay, mau kita yang datang ke sana juga it's okay. Terus aku sempat obrolin sama Pak Agung waktu itu kaprodi kita kan. Terus aku tanya, gimana ya Pak baiknya? Apakah mau kita yang ke sana? Tapi aku mikir waktu itu kayaknya akan sulit untuk mobilisasinya sih buat ngeborong anak-anak UTA ini untuk ke tempat kedutaan Venezuela itu kan. Akhirnya aku berpikir, oh gimana kalau misalkan dari Venezuela itu yang datang ke kampus. Jadi kayak ada semacam ekstrakurikuler lah gitu, kayak kelas tambahan gitu. Buat teman-teman yang mau aja waktu itu. Terus akhirnya dari mereka sih udah deal. Dari kitanya waktu itu Pak Agung kayaknya udah oke-oke aja. Cuman waktu itu memang ada beberapa kendala dari kampus. Akhirnya ke pending. Gitu. Cuman kalau misalkan mau diadain lagi, harusnya sih masih bisa sih. Gitu. Nggak susah, nggak rumit sih. Berarti kita memang harus pintar-pintar cari relasi juga ya Kak. Ini memanfaatkan peluang yang ada lah ya Kak ya. Betul. Nah, jadi kedepannya lebih enak juga. Nanti kalau kita pintar cari peluang juga kan akan berdampak ke kita kayak di kemudian hari gitu ya Kak ya. Iya. Dan bangun relasi itu sih yang aku highlight ya. Maksudnya jangan karena kan banyak nih kita kadang, oh gue pengen punya kenalan sama orang-orang dari mana gitu misalnya. Taruhlah kan identik dengan kedutaan besar nih kita. Aku pengen kenal sama orang dari kedutaan besar ini. Satu misalnya. Ada nih momennya terus kita dikenalin. Kita kenalan lah sama sekjennya atau asisten sekretarisnya atau pihak mana lah pokoknya dari kedutaan besar itu. Udah kenalan, terus ya udah gitu. Kita kayak ya karena gue cuma punya kepentingan sama lo di sini, ya gue akan ngebahas soal itu doang sama lo. Orang kan akan secara psikologis ya kayak orang tuh akan rasa kayak ya gue tahu sih lo punya kepentingan sama gue tapi nggak gitu-gitu juga gitu kan. Kadang kayak kita cuma cari mereka hanya ketika kita butuh doang, misalnya kayak aduh gue butuh kegiatan ini atau gue butuh informasi tentang ini nih baru gue hubungin lo kayak gitu kan. Menurut aku kayaknya agak gimana ya gitu kalau dengan cara seperti itu. Kalau dibalikin ke kita aja tuh kita kalau digituin juga kayaknya ya paling nyari gue cuma butuh ini doang, ya paling lo datang ke gue cuma karena gini-gini doang gitu, bukan yang benar-benar kayak mau ngejadiin mereka tuh temen kita gitu loh. Waktu itu kalau aku memang gimana caranya supaya mereka bisa nyaman, terus kita juga nyaman sama mereka. Jadi aku ngejadiin mereka tuh temen. Dan mereka juga akhirnya ngejadiin aku tuh kayak temen juga. Karena sebenarnya kalau di luar kegiatan formal kita, kunjungan dari kampus ke kedutaan atau dari kedutaan ke kampus kayak gitu. Di luar itu tuh aku sama beberapa orang-orang dari kedutaan besar lainnya tuh kita sering ada kumpul, kita sering apa ya kayak hangout bahasanya ya, mungkin hangout sama mereka gitu. Kayak mereka sering undang kayak kita ada acara nih, kita mau barbekyuan bareng, ikut dong kayak gitu.
Terus aku ikut. Nah nanti dari sana aku dikenalin lagi sama relasi-relasinya dia dari yang lain-lain kayak gitu. Jadi lumayan banyak kebangun relasinya dari situ. Terus kayak ada kegiatan-kegiatan hari besarnya mereka, aku diundang, aku datang. Sebisa mungkin kalau dapat undangan aku datang. Terus ngajakin nongkrong dulu, aku ya ikut-ikut aja kayak gitu. Walaupun sebenarnya kalau mau dilihat kayak aduh kayaknya bukan kelas gua nih tongkrongannya mereka. Itu pikiran itu dibuang aja deh, karena dulu memang aku juga pikirannya kayak gitu, aduh gila kelas berat nih, gue nggak sanggup, apalagi gue masih mahasiswa, mereka kan kerja, apalagi mereka kayaknya circle-nya tuh agak gimana gitu ya, agak minder, tapi ternyata enggak gitu. Mereka memang welcome aja gitu. Itu sih. Ya, jadi kita ini ya Kak ya, apa namanya? Jadi kesannya kalau misalnya kita ngubungin mereka-mereka pas ketika butuh, kesannya cuma hanya butuh doang ya Kak. Jadi kita pinter inilah untuk ngakrapin lah bahasanya seperti itu ya Kak ya. Nah, oh ya ini Kak, mungkin bisa kita share nih, ada foto-foto yang tadi Kak Priscil kirim. Boleh di-share ya Kak? Oh ya, oke. Kak Riza mungkin bisa di-share. Sekarang kalau boleh tahu siapa ketua FPC chapter-nya? Untuk ketuanya Kak Elok Paiko Fajrin Kak. Oh, Elok. Itu, nah, iya benar, itu kegiatan FPC. Bisa diceritain lah Kak momen-momen ini Kak. Iya, ini tuh, nah yang ini tuh kita pas lagi ada FPC Gathering itu di di Hotel Bumi Wiyata, itu kalau nggak salah 3 harian. Jadi 2 hari, satu malam kita di Depok itu kita kenalan sama teman-teman FPC yang lain, terus kita diskusi, disuruh bikin RTL, rencana tindak lanjut. Terus abis dari situ malam keduanya tuh kita diajak ke rumahnya Pak Dino. Nah ini tuh di rumahnya Pak Dino yang ini. Di rumahnya Pak Dino di daerah Kemang kalau nggak salah. Jadi ya diajak ke rumahnya Pak Dino karena besokannya kita ada acara CIFP ya, conference International Foreign, itulah lupa. Pokoknya tahun 2016 habis itu kita ada diajak buat kegiatan CIFP kan, kebetulan beberapa dari kita juga kan ikut volunteer CIFP itu waktu itu. Terus kebetulan Pak Dino tuh minta beberapa perwakilan dari FPCI chapter untuk ngasih opening speech lah waktu itu di CIFP 2016 itu kalau salah. Nah akhirnya ya kita nginep lah di rumah Pak Dino, dinner bareng, diajak lunch kalau nggak salah, lunch bareng sama Pak Dino waktu itu. Ini sama teman-teman FPCI chapter. Kayaknya banyak ya Kak pas ke rumah Pak Dino, kayaknya bukan yang itu. Iya kayaknya rumahnya Pak Dino yang waktu itu kita datengin kayaknya udah dijual deh. Udah dijual. Jadi tempat tinggalnya Raisa kalau nggak salah sih sekarang. Kalau nggak salah. Siapa nih? Iya benar. Kayaknya. Karena memang benar-benar waktu Raisa apa Hamish ya yang dia shoot rumah barunya itu spotnya tuh sama banget, persis plek-plek sama rumahnya Pak Dino gitu. Kita kan lumayan hafal ya waktu itu. Iya, nah ini sama beberapa teman-teman orang-orang dari FPCI pusat. Ada Kananda, ada Kak Andika, banyak. Nah waktu itu aku memang lumayan berkoordinasi sama Kak Andika, Kak Nanda untuk kegiatan-kegiatan FPCI chapter. Terus kita tuh waktu itu dimasukin di satu grup WhatsApp untuk ketua-ketua FPCI chapter. Jadi untuk koordinasi setiap kegiatan tuh gampang.
gitu. Ya ini kayaknya baru beberapa universitas doang sih. Kalau nggak salah waktu itu Pak Dino sempat mention dia mau bilang rencana dia pingin ada satu kegiatannya dia mau bawa kayak studi banding gitu. Studi banding teman-teman dari chapter FPCI ini ke luar. Nah, aku nggak tahu tuh apakah sudah sampai ke tahap itu atau belum. Gitu. Cuma waktu itu dia memang mentionnya adalah itu. Kayak gitu. Ina, ada Bernard. Ada Marwan. Nah, mungkin Prisco bisa waktu ketika awal pembentukan FPCI ini bisa sharing tentang kegiatannya, apa yang diprogramin lah ketika waktu itu, Kak. Waktu itu kayaknya belum terlalu banyak sih. Aku waktu itu belum terlalu banyak. Karena memang waktu itu juga kita masih bingung berapa lama durasi masa menjabatnya, karena kayaknya waktu itu cuma setahun deh ngikutin bareng sama Himahi. Cuma setahun doang kalau nggak salah. Terus kegiatannya waktu itu aku memang salah satunya ya itu tadi, aku mau banyakin program kita dari HI UTA ini banyak belajar bahasa asing dulu lah, selain bahasa Inggris ya. Kan kalau bahasa Inggris itu emang di UTA kan udah ada kelasnya. Dia dapat TOEFL ya kalau nggak salah. TOEIC waktu itu. Jadi aku mau coba supaya kayak biar teman-teman mahasiswa UTA ini kita belajar dulu nih bahasa asing yang lain gitu. Jadi aku lagi perjuangin untuk kita bisa dapat free kursus itu, bahasa itu. Terus kemudian aku kalau salah banyakin kunjungan ke beberapa kedutaan sih waktu itu, ke kedutaan Korea Selatan, terus China, Germany, terus waktu itu apa ya Wan yang kita datang di, aku lupa deh waktu itu di kegiatan kedutaan besar mana gitu. Waktu itu aku pergi sama Marwan. Itu acaranya dinner gitu. Nah itu sebenarnya aku lagi bangun jaringan sih waktu pertama-tama itu. Lebih bangun jaringan untuk kedepannya gitu. Untuk programnya kayaknya lebih banyak kita nge-link sama kegiatan dari FPCI pusat waktu itu. Semua FPCI chapter kayaknya gitu deh. Kalau untuk kegiatan dari FPCI chapter masing-masing ya lebih nge-link ke kegiatan dari FPCI pusatnya. Kayak mereka punya kegiatan apa, karena kan kita lebih banyak dilibatin untuk nge-lead acaranya mereka gitu. Waktu itu. Jadi untuk kegiatan yang spesifik khusus buat HI atau untuk di chapter masing-masing tuh kayaknya lebih ke di mergerin sama program-programnya Himahi sih. Kalau dulu tuh seperti itu. Cuma waktu itu aku memang sempat tanya sama dari FPCI pusatnya, baiknya tuh kayak gimana gitu. Cuman memang waktu itu dari FPCI pusatnya juga mereka lagi ngegodok sih gimana mereka mau nerapin satu program yang memang dari FPCI chapter tuh harus punya program ini gitu. Waktu itu sih mereka memang masih ngegodok, terus mereka bilang akan kasih insight-nya lagi ke kita, akan dikasih ke kita gitu. Mereka udah mateng semuanya. Dan waktu itu niatnya Pak Dino juga kalau salah dia mau adain kelas khusus juga, materinya tuh dari Pak Dino, nanti Pak Dino yang susun kurikulumnya, dan nanti dia yang bakalan jalan ke FPCI chapter satu-satu sebisa dia gitu. Waktu itu memang lagi digodok sih programnya. Jadi kalau misalkan ditanya program FPCI chapter apa waktu itu, jujur belum ada yang spesifik itu. Cuman kalau aku lakuin memang kita lagi sembaring merger sama ngelink sama FPCI pusat, aku bangun relasi dulu sama beberapa kedutaan besar dan beberapa organisasi internasional waktu itu.
Kalau waktu itu sih gitu. Oke Kak, mungkin ada pesan buat teman-teman maba nih yang baru bergabung juga di FCI dari Kak Prisil. Apa ya? Palingnya tadi sih, jangan malu-malu, jangan minder lah. Terus kalau bisa ya update lah berita-berita terbaru ya. Kalau aku kan waktu itu diupdate-nya dari Marwan. Banyak-banyak baca berita aja. Terus apa namanya, jangan malu-malu buat tanya. Terus jangan males, kayaknya itu sih kuncinya. Jangan males aja, kalau memang kita niat pasti ada jalannya sih gitu menurut aku. Kayak yang penting tuh jalan dulu, jangan kebanyakan mikir. Menurut aku kayak yang penting kalian jalan dulu, lakuin dulu, jangan kebanyakan mikir nanti ini bakalan kayak gimana, nanti ini gini segala macam, nggak usah gitu. Lebih baik jalanin dulu aja, karena terkadang orang-orang itu merasa lebih excited ketika kita mau banyak tanya sama mereka. Bukan justru kalau kita merasa kayak, oh ya gue ngerti, oh gue udah tahu ini. Mereka bakalan cenderung lebih kayak, oh ya udah lo kan udah tahu, jadi nggak akan terlalu mau ngegubris kita gitu. Tapi beda halnya kalau kita rasa ingin tahunya tuh kuat, terus ada niatan yang apa ya niat gitu, niat, mereka pasti bakalan dengan senang hati untuk ngebantu kalian kok. Gitu. Jangan minder aja, jangan malu. Malu bertanya kan sesat di jalan ya kalau kata orang. Itu benar sih menurut aku. Jadi jangan malu, banyak-banyak belajar aja. Kalau nggak tahu, bertanya. Dan kalau bisa jangan, ini saran aku sih ya, jangan jadi mahasiswa kupu-kupu sih. Kuliah pulang. Dan relasi itu bukan cuma dengan kedutaan besar doang kok. Dengan teman-teman yang lain kayaknya kalian mesti banyak-banyak main sama mahasiswa-mahasiswa dari kampus lain gitu, supaya banyak kegiatan-kegiatan mahasiswa lain yang bisa akhirnya berguna juga buat kalian. Karena menurut aku aktif di organisasi itu bukan hal yang useless, karena itu bakalan penting banget buat kalian ke depannya menurut aku. Dan itu bakalan berguna untuk kalian setelah kalian lulus mungkin, atau selama kalian masa-masa kalian nyusun tugas atau nyusun skripsi. Aku nyusun skripsi itu banyak bantuan dari teman-teman teman-teman aku dari organisasi yang lain gitu. Terus aku banyak bantuan dari teman-teman mahasiswa lain yang aku kenal dari beberapa kegiatan-kegiatan kayak gitu. Jadi kalau bisa sih jangan cuman ngerem di sarang aja sih menurut aku ya. Kalian harus banyak-banyakin keluar lah, banyak-banyakin kegiatan gitu. Dulu juga aku sama Marwan, kita banyak bisa kalau dibilang kita tuh jarang masuk kuliah dulu. Karena lebih banyak kegiatan di luar, terus banyak juga sering diutus jadi perwakilan sama Kaprodi untuk ikutin kegiatan lain-lain kayak gitu. Dan di setiap kegiatan itu kita usahain untuk bangun jaringan kayak gitu. Dan ya lumayan sih. Dampaknya sih aku bisa bilang bagus banget sih. Ke sekarang ya, aku nggak nyesal kalau aku akhirnya aktif di organisasi. Gitu. Buat teman-teman jangan pasif kalau bisa di organisasi. Jangan hanya karena jabatan gue cuma ini, bukan BPH atau gue cuma anggota. No, enggak. Menurut aku semua itu sama gitu. Jadi apapun yang posisi apapun yang lagi kalian pegang saat ini, berusaha aja semaksimal mungkin gitu. Itu aja sih paling. Oke Kak Prisil, terima kasih atas waktunya ya Kak. Mungkin kita bisa dilanjutkan sharing lagi nih Kak buat teman-teman yang lain juga. Siap. Jadi teman-teman ada pesan dari Kak Prisil, mungkin yang bisa aku highlight dari pesan Kak Prisil, jangan mau bertanya, karena pertanyaan yang kita lontarkan sekarang juga akan perlu di masa yang akan datang gitu teman-teman. Mungkin terima kasih Kak Prisil. Ya,
Oke, untuk selanjutnya ada narasumber kita yang hebat juga, nggak kalah dari Kak Prisil. Di sini ada Kak Tisas. Udah join ya Kak Tisas? Iya, halo. Sebelumnya, saya akan membacakan CV dari Kak Tisas. Mungkin bisa di-share bagian share screen. Nah, untuk riwayat pendidikan beliau, Kak Tisas pendidikan beliau merupakan lulusan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Prodi Hubungan Internasional pada tahun 2019. Dan untuk pengalaman berorganisasi, beliau juga menjadi Academic Defense Division Staff Himahi UTA 45 Jakarta pada tahun 2017 sampai 2018 dan Eksekutif Direktur FPCI Chapter UTA 45 Jakarta pada tahun 2018 serta volunteer in pemilihan duta genre mahasiswa Health by Jakarta 2017. Nah, mungkin bisa dibaca teman-teman, bisa dilihat. Nah, ya udah. Nah, Kak Tisas merupakan kan angkatan di bawah Kak Prisil nih. Setelah jabatan Kak Prisil itu, Kak Tisas bagaimana sih Kak? Mungkin Kak Tisas bisa berbagi pengalaman sama kami di sini Kak. Oke, jadi kalau suara aku kedengeran ya? Kedengeran Kak, kedengeran. Oke. Jadi kalau misalkan seperti yang Kak Prisil bilang, kalau Kak Prisil mungkin angkatan pertama kan pentingnya networking. Jadi Kak Prisil lebih fokusnya ke eksternal waktu itu. Kalau aku sendiri, aku kayak mewariskan legacy dari kakak-kakak kayak Kak Prisil, Kak Marwan, Kak Nanda, Kak Bernat. Waktu itu aku semester 3, mereka udah semester di atas aku semester 5. Kalau misalkan MOU, itu emang pas zamannya Kak Prisil udah, tapi kalau untuk secara diakui secara legalnya, yang mengurus warisan ini kan harus diurus nih, maksudnya harus diakui di depan mata universitas-universitas lain. Jadi yang mengurus untuk internal, untuk pemberkasan, yang biasa untuk ngobrol langsung sama universitas dan menghadap rektor, itu aku. Dan juga sebenarnya dibantu sama beberapa teman Himahi lain, karena kembali lagi Himahi sama Himahi sama chapter itu sama gitu loh. Jadi masih dalam satu organisasi, cuman waktu itu chapter UTA lebih FPCI chapter UTA-nya itu lebih fokus ke eksternalnya gitu. Dan kalau program emang merger, cuman waktu eranya aku puji Tuhan berhasil ngedatengin Pak Dino itu setelah beberapa kali pengunduran tanggal dan birokrasi yang di kampus juga ya bisa dikatakan kalau era-eranya Kak Prisil, era-eranya saya itu agak-agak gitulah, agak sulit. Kenapa Kak Prisil senyum-senyum? Apakah setuju dengan? Nah ya, jadi diundur berapa kali dan juga waktu itu akhirnya bisa terlaksana. Meskipun banyak kurangnya, tapi saya sih bersyukur akhirnya FPCI UTA secara legal, secara resmi boleh diakui sih sama FPCI pusatnya gitu. Waktu itu ada talk show juga dan datengin sekitar 150 anak di auditorium, kalau nggak salah. Wah, berarti sangat perjuangan sekali ya Kak Tisas ya, waktu zaman itu ya. Nah, ya cukup berjuang, cukup nungguin dosen dan juga rektor sih, karena kan jadwalnya kita harus nyesuaiin sama rektor juga gitu. Nah, ketika tahunnya Kak Tisas mungkin bisa dibagi pengalaman program-program kerjanya seperti apa, mungkin bisa dijelaskan ke kita Kak.
Kalau untuk program kerja, sejauh ini sih kita waktu itu support dari kegiatannya FPCI pusat gitu. Jadi kalau misalkan ada meeting, jadi kalau eranya aku menjadikan FPCI chapter ini jadi kayak eksternalnya gitu loh. Jadi kalau ada kegiatan seminar atau ada public discussion atau ada pertemuan-pertemuan yang bisa dihadiri dan juga ngundang mahasiswa-mahasiswa dari berbagai universitas, itu pasti kita datang. Tapi kalau misalkan untuk kegiatan yang rutin itu, mungkin karena kita juga nggak mau ada blunder sama himahinya juga, jadi setiap ada kegiatan, karena saya juga di himahi bagian untuk academic division-nya, jadi kayak ada diskusi, tapi di situ ada FPCI-nya gitu. Maksudnya anak-anak FPCI juga ada. Jadi sebenarnya anak FPCI dulu tuh ya anak himahi gitu. Dan anak himahi ya anak FPCI, jadi digabung aja semua. Karena saya inget banget sih dibilang sama siapa waktu itu ya, Kak Marwan bilang kalau pondasi awalnya tuh emang tetap harus HI meskipun bisa open recruitment gitu loh untuk ke teman-teman yang lain, cuman yang harus jadi pondasi awalnya groundbreaking-nya itu ya harus himahi, anak himahinya yang harus nongol, anak himahinya yang harus stand out di antara yang lain gitu. Karena kan dari namanya aja udah jelas, foreign policy. Jadi kayak kebijakan luar negeri yang bisa bicara lebih dalam lagi soal kebijakan luar negeri kan adalah anak-anak HI. Jadi anak HI yang harus pegang kendali. Tapi tidak menjadikan apa ya kalau kataku jadi kayak sombong gitu loh. Oh, gue anak HI kayak gitu-gitu, jadi gue lebih dominan gitu. Enggak, cuman secara organisatoris iya, tapi kalau misalkan untuk yang kayak organisasinya nggak boleh kayak gitu sih. Nah, jadi walaupun emang FPCI ini di HI, kita tetap juga harus menghormati yang lainnya ya Kak. Nah, untuk kalau Kak Tisas, dari sudut pandang Kak Tisas sendiri nih, bagaimana cara Kak Tisas untuk bangun jaringan itu sendiri Kak? Dulu karena saya tuh seniornya kan sebelum saya tuh udah berjejaring ya. Jadi kita sebagai anak baru, saya ingat banget saya semester 3 sendiri di antara kakak-kakak yang udah semester 5 kayak Kak Prisil, Kak Nanda, Kak Marwan, Kak Bernat kayak gitu. Saya yang paling kecil, jadi saya kayak ngelihat dulu nih mereka kayak gimana cara ngobrolnya, cara bergaulnya gitu. Lebih ke observasi sih, lebih mengamati aja dulu kayak gimana. Nanti setelah itu, setelah mereka naik semester atas di mana mereka fokusnya udah KKN, itu tuh baru saya yang coba-coba tanya sama Kak Prisil gimana nih cara ngomong sama orang FPCI pusat. Biasanya kayak pemilihan kata pun kadang saya suka nanya sama Kak Prisil supaya nggak jadi ambigu gitu. Jadi intinya sih pertama-tama mungkin mengamati, tapi jangan kelamaan mengamati. Jadi praktek tuh harus dilakukan kan. Jadi kayak ya udah mau salah lakuin aja dulu gitu. Jadi jangan takut buat apa ya, untuk ngobrol sama orang. Justru kalau misalkan yang dilihat dari FPCI sendiri itu ya, itu jadi kayak membuat kita tuh nggak ada mental block gitu loh. Ngelihat yang lain pinter, ya kita jangan ikut minder gitu. Kalau aku kayak gitu sih waktu dulu. Kalau saran dari Kak Tisas nih, kayak kita kan sekarang masih daring nih Kak. Jadi untuk mencari relasi gitu gimana nih? Sarannya, tipsnya lah dari Kak Tisas. Kalau untuk relasi secara daring kayaknya sulit ya, tapi nggak mustahil buat dilakuin. Yang pertama kalau menurut aku ya tetap jadi diri sendiri, tapi gimana caranya itu tetap menampilkan apa ya, sifat yang mau bergaul aja gitu loh, karena kalau tujuannya awalnya mau mendapatkan ilmu, mau berjejaring, pasti kan ibaratnya kayak Kak Prisil bilang tadi ada aja jalannya. Jadi kalau misalkan saran saya bisa aja lihat dari kalau masuk ke dalam grup, misalkan lihat di grup itu kayak ada nama-nama yang mungkin teman-teman kenal gitu. Pasti kan kalau misalkan di grup FPCI itu setahu saya pasti ada perkenalan. Biasanya presiden direkturnya, eksekutif direkturnya pasti bilang, saya
perkenalkan saya Elok, saya dari ini. Nah, misalkan kan ada balas, oh hai Elok segala macam kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa dari Eloknya nih, karena Elok senternya sekarang, jadi Elok bisa nanya-nanya gitu loh. Oh, ini dari universitas ini. Jadi kalau misalkan mereka ada program, kayak misalkan ada tea party, pesta teh kayak gitu, atau kalau dulu ya sebelum online seperti sekarang, itu teman-teman bisa tanya-tanya prosesnya kayak gimana ya, kayak gitu. Kalau era saya tuh emang fokusnya adalah bagaimana caranya mendatangkan Pak Dino, dan kedua bikin acara yang Pak Dino datang tapi stand out gitu loh, langsung menonjol dibandingin yang lain-lain. Nah itu puji Tuhan juga pas tahun itu sih kayaknya acara yang paling nendang emang itu sih. Kak Priscil ketawa mulu nih. Gitu. Sebenarnya banyak jalan ya Kak, yang penting ada dari kita untuk kemauannya ya Kak ya. Nah mungkin teman-teman bisa didengarin lagi kalau kita ada kemauan pasti selalu ada jalan ya Kak ya. Nah untuk Kak Tisa sendiri nih, menurut Kak Tisa FVCI itu dari sudut pandang Kak Tisa, FVCI itu gimana sih? Apa berpengaruh nggak sama Kak Tisa sekarang gitu? Kayak Kak Priscil tadi, itu lumayan lah kata Kak Priscil pengaruhnya lah. Kalau aku sih ngelihatnya secara lebih ke akademis sih. Karena ngelihat anak-anaknya itu sangat-sangat keren, maksudnya dalam artian pengetahuan HI-nya mereka lebih mendalami gitu, dan di FVCI itu kita tuh ada terbuka ruang diskusi. Nah terakhir tuh saya ikut yang ya benar juga ambisius, tapi kalau menurut saya ambisiusnya tuh tepat gitu, pada tempatnya gitu. Kalau mau emang menonjolkan diri ya emang tempatnya udah tepat, karena kan saya ngelihat nih anak-anak yang diskusi, waktu itu ada kayak diskusi per kelompok gitu waktu pertemuan chapter terakhir tuh saya ikut 2019 kalau nggak salah. Di situ kayak ada pemaparan materi dan semuanya sih saya ngelihatnya, padahal itu semester di bawah saya, tapi saya ngelihatnya oh udah sejauh ini ya mereka kerangka berpikirnya. Oh ternyata saya belum tahu isu yang ini, atau saya kurang nih isu yang di sini. Jadi kayak lebih tukar pendapat sih. Dan di situ sih membangun kayak kerangka berpikir saya juga. Oh kalau ngerjain PPT yang bener tuh kayak gini ya. Kalau misalkan saya kurang di presentasinya, saya ngelihat oh saya bisa contoh ini, terus nanti di kampus saya perbaiki. Jadi diterapkan gitu loh. Ngambil ilmu, transfer ilmu buat ke teman-teman juga yang lain gitu. Jadi memang peluang besar dari mulai jaringan, FVCI itu banyak banget teman-teman nih. Karena di sini maba semua ya kayak, jadi banyak peluangnya di FVCI untuk sharing ilmu juga, tadi kata Kak Priscil, kata Kak Tisas juga jaringan. Pokoknya untuk kita bagaimana, jadi tergantung kita bagaimana kita memanfaatkannya ya Kak ya. Nah, setelah jabatan Kak Tisas berakhir di FVCI, apakah masih berkontribusi FVCI 2019 Kak? Terakhir waktu itu aku kayak yang ikut pertemuan chapter sebelum CIFP itu aku bareng-bareng sama Desra, kalau nggak salah Desra, Aldo, itu kayak aku lebih nge-push mereka sih supaya lebih aktif lagi aja. Dan mungkin karena di era tahunnya Desra itu kan saya juga lebih berharap sih ada kegiatan baru gitu loh, selain kegiatan yang talk show bareng Pak Dino, kan itu udah setahun sebelumnya. Jadi kayak lebih bagus kalau ada kegiatan baru lagi. Nah, cuman mungkin ada kegiatan tetapi yang belum terlalu besar, cuman tetap harus dihargai effortnya kalau biar tetap ada kegiatan di FVCI gitu loh. Jadi pusat juga bakalan tetap notice, oh di UTA 45 tetap berjalan nih gitu. Lebih berani aja sih kalau menurut saya sih kalau buat nanya-nanya, apalagi sekarang kan daring. Seharusnya kan lebih mudah untuk kolaborasi, misalkan Kak mungkin nanya sama, kalau saya tuh karena saking lamanya ngurusin untuk kelegalannya di UTA, itu tuh sampai orangnya tuh ganti-ganti, sekretarisnya Pak Dino tuh ganti-ganti, ada kali 2 kali 3 kali, jadi
terakhir saya sama Kak Ziva, cuman terakhir saya lihat Kak Ziva tuh udah di think policy gitu, punyanya bareng-bareng sama anak-anak UI yang lain. Jadi kayak gitu sih. Lebih berani aja sih kalau menurut saya buat kontak sama orang FVCI, kira-kira misalkan kalau ada diskusi, siapa tahu nanti ada kuliah umum bisa diselenggarakan itu via online juga, minta tolong misalkan lagi rame tentang Cina atau apa, narasumbernya langsung gitu. Nah, mungkin ada pesan untuk teman-teman nih dari Kak Tisa buat maba, karena kita juga baru nih Kak. Mungkin ada pesan dari Kak Tisa untuk teman-teman yang baru bergabung di FVCI. Yang pertama, kalau aku pesannya jangan takut sih, harus berani. Dulu aku karena ngerasa di kampus kayaknya oke lah dapat pengetahuan, tapi aku ngerasa nggak cukup aja. Jadi ikut aja sama senior. Kalau dulu enaknya offline kayak gitu. Belum ada corona, jadi bisa ikut-ikut. Terus yang kedua, jangan ada mental block, tapi mental growth. Jadi jangan bilang, saya kayaknya kurang kayak gitu-gitu. Di pergaulan kayaknya mereka terlalu hype gitu. Sebenarnya ketika teman-teman udah pede sama kemampuan teman-teman dan teman-teman juga membekali diri dengan pengetahuan HI ya. Setahu saya sih kadang mereka juga bilang kok lu tahu soal isu ini tapi gue nggak tahu gitu loh. Jadi pasti ada sesuatu yang mereka punya kita nggak punya, dan ada sesuatu yang kita punya mereka nggak punya. Jadi lebih berani dan percaya diri, gak takut buat nyoba. Dan satu lagi sih, rendah hati aja. Main low-low aja gitu. Sama teman-teman, jangan rendah diri, tapi rendah hati. Maksudnya rendah diri karena mereka lebih keren, gak apa-apa. Justru kita yang belajar, bukan rendah diri. Dan kita lebih kayak, oh saya nggak punya kemampuan itu, saya izinkan diri saya buat belajar dari teman-teman yang lain. Gitu. Jadi yang bisa saya highlight dari pesan dari Kak Tisa untuk teman-teman, kita harus percaya diri ya Kak ya. Terus kita juga harus intinya nggak boleh insecure, karena yang mereka punya memang kita belum tentu kita ada, dan yang kita punya belum tentu mereka punya ya Kak ya. Oke, mungkin kita akan terima kasih banyak untuk Kak Tisa atas waktunya siang hari ini Kak. Nah, mungkin teman-teman kita akan lanjutkan untuk acara Q&A nih Kak. Ada 3 pertanyaan dan ketentuannya harus dengan raise hand ya teman-teman. Mungkin bisa dibuka dari sekarang. Yang mau bertanya bisa raise hand ya. Saya boleh ikut raise hand nggak ya? Mbak moderator gimana? Saya boleh ikut raise hand nggak nih? Pembukaan di awal ya, boleh. Oke, silakan Kak Gina pertanyaannya. Belum raise hand nggak apa ya? Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa bertanya. Sebelumnya saya bersyukur banget nih di sini bisa ketemu sama Kak Tisas, Kak Prisel, ada Kak Bernard juga ya, dan ada Kak Marwan juga. Senang banget bisa ketemu sama senior-senior kita. Waktu awal angkatan saya masuk yang 2018 itu mungkin Kak Tisas kita masih ketemu, tapi untuk Kak Marwan, Kak Prisel, Kak Bernard itu kita udah nggak ketemu gitu. Tapi kita bisa tatap muka lewat daring kayak gini ya Kak ya. Syukurlah gitu. Jadi gini Kak, sebenarnya maaf nih kalau saya ngomongnya banyak. Ada yang mau saya sharingin juga sama kakak-kakak semua. Dari pengalaman yang udah diceritain sama Kak Tisa, sama Kak Pisel, kalau kita harusnya jangan malu, kita nggak usah insecure, kita muka Maaf Kak Gina, mungkin jaringannya lagi
enak nih. Halo Kak Gina. Oke, mungkin karena Kak Gina masih delay ya teman-teman, mungkin bisa dialihin ke maba yang tadi sudah raise hand, ada Marsha Syafira. Mungkin bisa dibuka audionya atau mau di kolom komentar. Halo Kak, aku mau nanya ke Kak Prisil tentang tadi yang Kak Prisil bilang relasi kita harus banyak gitu kan. Nah, menurut Kakak bagaimana kalau kita maba-maba offline ini mau punya koneksi yang banyak seperti angkatan-angkatan Kakak? Sedangkan kita kan offline. Itu aja sih. Oke. Online kali ya maksudnya Marsha. Sebenarnya kayaknya ini sih ya emang agak susah sih ya kalau misalkan keadaannya kondisinya kayak sekarang. Cuman menurut aku sementara startnya dari ini dulu sih, dari kayak FPCI chapter ini kan mereka bikin kegiatan itu pasti via virtual semua kan sekarang. Nah, terus kan itu banyak lah yang join, atau misalkan kamu ada di masuk di dalam grupnya FPCI chapter juga, atau kayaknya grup FPCI chapter deh. Itu kan kayak tadi Tisas bilang, kan banyak teman-teman dari yang lain-lain. Mungkin mereka di situ banyak yang ya tanda kutip unjuk gigi, mungkin mereka merasa mereka hatam dengan ilmu yang mereka punya segala macam. Menurut aku ya itu jangan malu-malu. Kalian beraniin diri aja, sering-sering aja muncul di grup gitu. Atau misalkan kayak lagi virtual event atau kayak gimana, sering-sering aja respons. Kalau misalkan kalian paham, misalkan kalian respon. Kalau kalian kayak nggak gitu ngerti, tapi kalian juga malu, menurut aku kayak kalian banyak respon aja gitu kayak di grup. Oh I see, oh yang ngerti Kak. Oh misalnya kayak kalau misalkan kalian nggak ngerti, tanya gitu, misalnya kayak sorry aku kurang paham kalau kayak gini tuh maksudnya gimana ya, ada yang bisa bantu jelasin nggak? Karena gini ya, mungkin kadang konsepnya kita udah terlalu minder karena teman-teman yang lain itu dari universitas-universitas yang bonafit, apalagi ada yang dari UI dan segala macem. Jadi kita udah ngedown duluan untuk nanya, takut gue takut disangkai bodoh, atau ya lo masa mahasiswa HI gak ngerti ini segala macem. Tidak bisa dipungkiri memang mahasiswa-mahasiswa yang dari kampus-kampus sana tuh kecongkakannya tuh memang ada. Tapi maksud aku justru kalian manfaatin congkaknya mereka untuk mereka unjuk gigi sama kalian kalau mereka tuh seolah-olah mereka paham gitu. Jadi kadang kalau aku sih caranya aku kasih makan egonya mereka gitu. Oh, lo ngerasa lo lebih jago di sini, lo ngerasa lo hatam. Aku biasanya makin tanya-tanya ke mereka supaya mereka sharing ilmunya ke aku. Enggak, gue nggak ngerti ini, coba lo kasih tahu gue dong soal ini kayak gitu. Atau kalau aku kan memang paling males untuk banyak interaksi di grup tuh ya. Apa kalau misalkan kayak buka grup terus tahu-tahu udah sekian ratus chat tuh kayak aduh males gue bacanya, mager. Oleh aku baca yang terakhir-terakhir, kalau aku memang kepo banget aku akan chat personal orangnya gitu. Aku chat personal orangnya kayak hi sorry gue ini dari sini gitu, misalnya kayak gue dari FPCI chapter ini segala macem, terus kayak gue tadi baca komen gini segala macem, gue takut ngeganggu grup yang pembahasan di grup, gue mau tanya ke lo dong, kenapa lo bisa berpendapat kayak gini segala macem. Aku lebih banyak ke personal chat orangnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan kayaknya kan sekarang online kegiatan kita kayaknya udah mulai
udah lumayan ada beberapa kegiatan yang udah bisa offline juga sih setahu aku. Nah itu kalau misalkan kalian ada kesempatan, coba datang aja gitu. Terus kamu mau ya bangun relasi sih sebenarnya banyak cara ya, mau online maupun offline. Mungkin emang lebih efektif dengan cara offline. Karena kita bisa ketemu langsung sama orangnya, kita bisa tatap muka, kita bisa baca gestur. Kalau menurut aku bisa baca gestur orang ini ketika berkomunikasi sama aku. Terus itu kan kayak lebih dapet aja gitu bondingnya dibanding kita lewat online. Tapi tidak menutup kemungkinan kalaupun online juga bisa sebenarnya. Dan kayak apa, Marsha, menurut aku kamu tahu dulu nih, kamu goalsnya kamu mau gimana nih, kamu mau bangun relasi yang gimana, untuk apa gitu. Maksudnya untuk buat kamu sendiri dulu, kamu mau cari relasinya seperti apa dan kayak gimana, atau siapa-siapanya aja, atau kamu mau bangun relasi untuk ke kampusnya ini butuhnya yang kayak gimana-gimana. Itu kamu tahu dulu menurut aku. Jadi selebihnya kalau misalkan kamu bingung, oke, gue udah tahu nih gue mau begini-gini segala macem, kamu udah punya gambaran gitu. Kamu bingung tapi mulainya dari mana, kamu bisa sih tanya-tanya dulu, kayak tanya-tanya lah advice sama Kak Prodi atau sama dosen-dosen yang lain, atau kamu tanya-tanya sama senior-senior yang lain juga gak masalah menurut aku. Kalau aku dulu, karena aku tahu aku mau kayak gimana, aku tahu aku maunya apa, jadi setiap jalan yang aku ambil, aku arahnya ke sana gitu. Kayak karena aku memang mau bangun relasi dulu, punya banyak koneksi dari beberapa kedutaan besar, tujuannya sebenarnya supaya gampang untuk nanti kita magang atau ada kegiatan yang lain-lain kayak gitu. Niat aku tuh sebenarnya itu supaya kan gampang, karena kan waktu itu ada gosip-gosip yang bertebaran bahwa kalau lo mau magang nih, kalau HI itu kayaknya kurang afdol kalau nggak di Kementerian Luar Negeri atau nggak di kedutaan besar kan gitu. Jadi aku mikir supaya gue nanti gampang, gue coba gue cari relasi dari sekarang. Waktu itu aku gitu, jadi aku memang sengaja nih kumpulin kontak-kontak kedutaan besar mana-mana aja yang mau aku sasar, niatnya supaya nanti gue punya gambaran, gue pengen magang di sini, gue pengen punya koneksi di sini, dan kedutaan besar negara ini. Jadi aku memang cecernya mereka terus, di mana ada mereka aku datengin, di mana ada orang-orang dari mereka pasti aku samperin. Kalau dulu aku kayak gitu, terus aku cari-cari alamatnya. Bentar, alamat kedutaan itu ada di mana? Terus nomor teleponnya ada di mana? Email segala macem. Terus kalau misalkan ada waktu, ada kesempatan aku bisa ketemu sama mereka, aku datengin acaranya yang ada merekanya. Terus aku ajak ngobrol. Tapi kalau misalkan ternyata enggak dan aku udah ngebet banget, pengen ada kegiatan atau pengen bisa gimana caranya punya koneksi ke mereka, aku email ke mereka. Ya walaupun mungkin banyak sih mereka terima email, mungkin banyak ratusan atau mungkin bahkan ribuan, kita kan nggak pernah tahu ya sampai kita ke skip. Tapi kalau dulu aku nggak bosan-bosan, aku emailin mereka. Aku email terus, hari ini aku email, aku tunggu seminggu nggak dibalas, aku email lagi, aku email terus. Itu kayaknya kalau jadi mereka ini kali ya, mereka bodo amat lu mau empat sama gue nggak apa-apa, yang penting gue bisa di notice dulu gitu. Dulu aku kayak gitu. Itu kan sama halnya dong kalau kita online sekarang, nggak ketemu tapi ngebet banget nih, aku emailin mereka. Terus sejak kenal teman-teman dari FPCI, aku coba bangun maintain hubungan baik dengan teman-teman dari FPCI pusat kan. Jadi aku memanfaatkan kedekatan kita sebagai teman di luar FPCI chapter untuk mereka bantuin aku punya komunikasi sama relasi yang aku tuju itu. Kadang aku kayak gitu, aku tanya kayak, Kak bantuin gue dong, gue pengen kenal sama orang ini, gimana caranya? Lo ada nggak kontaknya kayak gitu? Waduh, gue nggak ada lagi, tapi ntar gue cariin. Kadang mereka kayak gitu. Dapat, lo kenalin dulu dong gue ke mereka kayak gitu. Tadi kenalin, aku tinggal chat mereka. Hai, aku dari ini, aku dapat kontaknya dari sini gitu. Terus mereka, oh iya, hai, welcome, segala macam. Udah. Kalau dari email, ada yang dari email tuh ada beberapa kedutaan. Aku sempat dapet
mereka akhirnya kasih feedback ke aku, terus ya udah gitu akhirnya mereka minta kayak ya udah coba kirim aja proposalnya, atau kalian mau ada program apa, coba kalian ajuin dulu proposalnya, nanti kita bantu. Tuh kalau misalkan butuh feedback lebih lanjut, kalian bisa hubungin kontak saya atau segala macem. Mereka gitu sih. Gitu. Mungkin itu bisa berguna kalau untuk online sekarang. Mungkin untuk Kak Tisa ingin menambahkan. Sejauh ini sih hampir-hampir sama kayak Kak Prisil ya. Maksudnya lebih proaktif aja kalau ada di kayak sekarang kan mungkin Elok nih atau beberapa teman-teman yang lain yang masuk ke grup besar bisa mungkin ngechat duluan kalau misalnya ada event atau yang ngobrol langsung gitu loh, maksudnya bisa nggak tanya-tanya ke mereka gitu. Itu aja sih kalau dari aku. Soalnya kalau online memang lebih nyata perjuangannya. Kalau offline kan masih bisa ketemu langsung atau nyamperin langsung ke gedung Mayapada. Mayapada ya, bener ya? Mayapada Tower dulu. Oke, terima kasih Kak Prisil. Mungkin Marshall sudah jelas yang ditanyakan. Ya, terima kasih Kak. Oke, untuk selanjutnya Kak Gina tadi jaringannya udah normal mungkin sudah bisa. Iya, udah nih. Mohon maaf banget ya tadi jaringannya agak. Mau ngelanjutin yang pertanyaan tadi. Tadi udah sering kalau ada insecure dan ngerasa kesel karena nggak membangun relasi, nggak membangun komunikasi juga dengan Pak Dino waktu itu. Dan selebihnya juga kita sama. Kebetulan saya kan tadi sempat dengerin Kak Tisas juga, gimana untuk cari relasi itu, cara Kak Tisas kayak merhatiin dulu nih senior-senior kayak Kak Prisel, Kak Marwan, Kak Nanda, Kak Bernard, itu gimana cara nyari relasinya gitu kan, diamati dulu gitu. Nah, setelah itu nih Kak, pertanyaan saya adalah, cara mencari relasinya ini maksudnya, apakah kita akan mendapat misalkan kan dari Kak Prisel itu udah dapet relasi. Nah, apakah nanti itu akan turun ke Kak Tisas atau nyari diri nih Kak akhirnya ketika kita lagi acara di offline? Kan, tadi udah dikasih tahu cara di online, udah ada masukan-masukan dari Kak Tisas dan Kak Prisel. Nah, semoga pandemi berakhir dan nanti kan, kita semua juga semoga bisa ketemu langsung lagi ya di Bank Mayapada Tower itu. Nah, jadi gimana nih Kak untuk mencari relasinya? Kebetulan saya waktu itu lihat Kak Tisas, baru pertama kali doang lihat Kak Tisas waktu itu minta kartu nama pas awal banget Kak, saya dan teman-teman ikut ke bengkel diplomasi itu. Itu ngelihat Kak Tisas minta kartu nama sama Pak siapa lupa, dan juga ngobrol sama ada organisasi kayak LSM gitu sih, gitu. Apakah cara mencari relasi offline-nya itu seperti itu atau gimana, Kak? Terima kasih, itu aja. Mungkin Kak Prisil atau Kak Lisa bisa dijelaskan, dijawab pertanyaan dari Kak Gina. Tisas mau jawab? Oh ya, Kak Prisil aja dulu, Kak Prisil dulu. Baru nanti saya sambung. Kayaknya kalau mencari relasi, kan kayak tadi aku sempat bilang juga ya, kalian tuh cari relasinya buat diri sendiri atau buat UTA atau buat HI UTA gitu. Kalau memang buat sendiri, ya gimana ya, kalau aku sih cari buat sendiri tapi yang bisa bermanfaat buat orang banyak juga, kalau aku sih gitu. Dan waktu mungkin karena sebenarnya pas zamannya di Tisas agak kasihan karena kita nggak bisa benar-benar totally bantuin dia yang gimana-gimana, karena memang waktu pas Tisas yang pegang juga kan kita terkendala, kita harus ngurusin KKN dan segala macamnya, dan memang kita kan
nggak bisa ada di Jakarta, kita nggak ada di mana. Jadi memang kalau waktu itu kayaknya kalau misalkan Tisas butuh apa, pasti aku kasih sih. Kayak kalau misalkan Tisas butuh kontaknya, aku kasih ke Tisas. Tapi aku gini, kadang kan memang kita ada etikanya juga nih kalau kayak gitu. Aku biasanya tanya dulu sama orangnya, Kak, gue share kontak lo ya, Mas atau Sir atau Ma'am gitu. Izin sama orang yang punya nomornya dulu untuk kalian mau share kontaknya mereka ke orang lain gitu. Dan perkenalin dulu orang yang mau kalian kasih kontaknya ini gitu. Kayak misalnya kayak gue mau kasih kontaknya siapa gitu dari FC chapter ke Tisas. Gue ngomong dulu sama orangnya, gue bilang kayak ini Tisas, dia sekarang yang megang bla bla segala macem. Jadi nanti kalau misalnya segala macam dia tuh mau tanya terkait bla bla sama lu nikah gitu, atau dia mau apa kayak gimana sama kalian kayak gitu. Gue kenalin dulu, kalau dia bilang oke, fine, nggak apa-apa, silakan, gue kasih ke Tisas. Atau misalkan kayak Tisas, Kak, tolong bantuin dong kayak segala macem, sebisa mungkin gue bantuin kayak gitu. Jadi memang sebenarnya kalau untuk hal kayak gitu nggak bisa sih. Kalau misalkan kayak aku yang udah ngambil, aku yang bangun relasinya, aku yang dapat relasinya, gue yang bangun jaringan segala macem, terus misalnya masa jabatanku udah berakhir, terus Tisas yang pegang, terus habis itu aku nggak mau berbagi ke Tisas, jadi biar Tisas mulai lagi sendiri ini lagi sendiri segala macem, kayak gimana ya, jelek aja gitu. Maksudnya akan dilihat kurang baik juga di merekanya. Misalnya kayak aku udah punya relasi sama beberapa kedutaan, terus tiba-tiba nanti di Tisas yang effort lagi sendiri, mulai lagi seolah-olah kayak mulai dari baru, dari awal lagi tuh, kayak di mereka juga melihatnya kayaknya aneh nih kayak gitu. Dan mereka pasti bakalan mikir-mikir untuk kalau misalkan mau ada kegiatan bareng atau mau ada kerjasama sama UTA atau sama FPCI chapter atau Himahi ke depannya, Himahi kita ke depannya, itu pasti mereka bakalan mikir-mikir gitu. Kayaknya ini deh, sharing aja sih. Kalau udah dapet ya sharing ke yang dibawa-bawa kalian, jangan pelit karena itu bukan buat diri kalian sendiri gitu. Jangan egois lah. Kalau misalnya kalau di dalam organisasi itu kayaknya nggak bisa egois soal relasi seperti itu menurut aku gitu. Tapi nggak tahu kalau dari Tisas. Mungkin Kak Tisas mau ditambahkan? Kalau yang era aku sih waktu itu kan, kalau misalkan tadi siapa, Gina lihat itu kayak minta kartu nama ke orang-orang yang cukup penting. Waktu itu sempat ngobrol sama direktur Kemlu kalau nggak salah, multilateral. Nah itu kartu namanya tuh aku langsung kasih, minta tolong pegang Desra, karena kan Desra waktu itu juga cukup aktif ya maksudnya. Jadi kayak langsung dikasih supaya kalau misalnya ada kemungkinan ada acara atau mau ada keperluan, jadi bisa kayak langsung ketemu. Kalau misalkan yang satu lagi tuh, ya itu tadi ada yang ngomong itu Pak Hasim Jalal, itu bapaknya Dino Pati Jalal. Jadi satu kunci sih kalau mau ngobrol sama orang yang kira-kira kita tahu dari jauh, misalkan kalau aku sih mikirnya satu hal yang paling mengaitkan sama mereka deh, hal yang paling inilah pokoknya yang dikenal dari mereka. Misalnya, jadi kalau ketemu dari jauh, oh Pak Hasim Jalal nih salah satu duta besar dan juga yang merancang deklarasi Juanda kalau nggak salah ya. Pokoknya yang berhubungan sama maritim itu salah satu bapak maritim Indonesia ya Pak Hasim Jalal. Jadi kayak buka obrolan kayak supaya di notisnya tuh kayak gitu. Dan kalau menurut aku sih, kalau link itu, relasi itu warisan ya. Jadi kayak dari warisannya Kak Prisil, berusaha aku terapin di aku, dan itu dilanjutin ke waktu itu Desra kalau nggak salah. Nah seharusnya sih ada komunikasi yang bagus sih, supaya link itu tetap di-share bareng-bareng, jadi tetap ada yang tahu gitu. Kalau aku sih kayak gitu. Jadi satu hal yang paling mengaitkan sama mereka itu jadi kata kunci lah buat ketemu sama
ataupun punya chit chat gitu, ngobrol singkat sama orang yang kita temui nanti gitu. Jadi penting juga tahu orang-orang, misalkan dalam satu acara itu kira-kira orang-orangnya dipenuhin sama orang-orang apa ya. Kalau lagi bahas maritim pasti bahasnya maritim. Berarti gue bisa ngomong maritim dengan luas, dari rumah gue udah persiapan, oh ya gue mau bahas soal maritim, gue mau ketemu sama orang-orang yang bahas tentang kelautan internasional atau keamanan laut, berarti itu yang harus gue omongin gitu, supaya jadi opening topik aja. Oke, mungkin Kak Gina sudah puas dengan jawaban dari Kak Priscil dan Kak Tisas. Sudah, sangat-sangat puas. Terima kasih banyak, Kak Priscil dan Kak Tisas. Oke, untuk selanjutnya yang raise-nya ini Kak Elok. Ya, mungkin Kak Elok bisa diutarakan pertanyaannya. Terima kasih kesempatannya, terima kasih juga kakak-kakak atas pemaparannya tadi, sangat open mindset untuk saya yang baru gitu, pemula sebagai Presiden of FPCI Board of 2021. Kalau misalkan saya ingin bertanya, kalau misalkan balik ke belakang, memposisikan kakak-kakak ini sebagai presiden lagi atau ketua lagi, program kerja apa yang ingin kakak-kakak lakukan gitu dan belum terrealisasi nih sama FPCI UTA? Oke, Terima kasih, Kak. Atau Kak Tisas bisa menjawab. Oke, kalau aku sih pinginnya ada ini, kegiatan semacam gathering kayak gitu, FPCI gathering, tapi aku pengen bukan cuman sekedar party segala macam, enggak. Tapi aku lebih kepingin kayak kita coba tuntas bahas satu masalah gitu, satu isu ya mungkin lagi hype banget nih gitu. Aku pengen kita sama-sama belajar di situ, terus nanti ada apa namanya, ada narasumber yang memang ahli atau pakarnya di situ untuk bantu kita dapat pemahaman atau ilmu yang lebih lanjut untuk kita berpikir nih masing-masing kayak, oh berarti kalau misalnya kayak gini, ini nanti kasusnya berarti akan masalahnya ke sini, oh nanti bakalan kena ini, nanti begini gini. Udah, aku tuh pingin kita tuh melatih apa ya, cara berpikir kita, analisis thinkingnya gitu loh, kayak karena menurut aku itu sangat penting. Terus aku pengen belajar, jadi dalam satu gathering ini kita bisa belajar lobbying skill kayak gimana, terus menganalisa pemikiran kita, terus kan jujur ya, kalau jujur waktu aku masih kuliah di UTA, aku banyak belajar justru bukan dari dalam perkuliahan, soalnya di kampus. Enggak, aku banyak belajarnya justru dari luar. Kayak aku nggak gitu aku nggak gitu into sama yang namanya teori-teori kayak gitu. Nah, yang hatam dan tertarik banget perihal teori-teori segala macam tuh Marwan, Nanda, misalnya kayak gitu. Kayak aku lebih ke tertarik untuk gimana cara penyelesaian masalahnya, gimana cara ininya, terus kenapa bisa ada sebab akibatnya, kenapa gini. Aku tuh lebih pingin tahu dari situnya. Cuman kan terus belajar yang namanya public speaking. Aku pingin belajar kayak gimana supaya mahasiswa UTA ini bisa punya tingkat percaya diri yang setara sama mahasiswa-mahasiswa dari universitas Bonafit lainnya. Dan nanti aku pengen ada satu kegiatan di mana kita bisa adu debat sama beberapa mahasiswa-mahasiswa dari kampus-kampus lain yang Bonafit, supaya apa, ngebangun kepercayaan diri teman-teman mahasiswa dari UTA gitu. Kalau menurut aku pengennya sih kayak gitu kedepannya ya, seandainya bisa disupport sama kampus, seandainya itu kan kita harus dibekali dengan beberapa skills yang seenggaknya menurut kita bisa bersaing lah sama teman-teman dari yang lain gitu. Aku sih pengennya nanti kedepannya tuh kalau misalkan ada kesempatan, aku pengennya sih kayak gitu, ada satu gathering di mana kita bisa berlatih dan belajar bareng-bareng terkait itu, bisa hatam banget lah gitu.
Mungkin bukan cuma mahasiswa HI doang, tapi mahasiswa-mahasiswa lain juga yang mau ikutan is okay, tapi mungkin isunya ya nggak jauh-jauh dari isu-isu yang kita bahas HI dan segala macem gitu kan, politik gitu. Aku pengennya sih kayak gitu, terus kita banyak belajar, beneran banyak praktek lah, nggak cuma dengerin doang. Kalau di kampus kan kita cuma denger dari dosen, kita belajar secara teorinya dan segala macam. Nah, aku pengen di kegiatan itu momen dimana kita bisa ngepraktekin apa yang udah kita pelajari. Nggak ada salah, nggak ada benar. Gitu sih. Mungkin Kak Tisa ingin ditambahkan. Terima kasih Kak Priscilla. Kalau aku sih mungkin karena sekarang offline ya, maksudnya online, susah buat kayak offline gitu. Kalau aku sih pengennya dulu ada kayak tea party, jadi kayak datang ke kedutaan besar gitu. Di situ kayak punya obrolan yang formal dan non formal, maksudnya terkait isu-isu terkait, misalkan kalau ke kedutaan Cina atau kedutaan Jerman, waktu itu sih sempet yang ke kedutaan Jerman sama Kak Marwan. Tapi kan kalau misalnya itu ada lagi di era aku sih, aku maunya ada tea party itu, sama mungkin langsung datengin duta besar atau pembicara-pembicara terkenal terkait misal kalau aku sekarang suka maritim, jadi pembicara maritim supaya bisa ke kampus, langsung ada public lecture lagi sih, kalau menurut aku kayak gitu. Oke, Kak Tisa, terima kasih banyak. Mungkin Kelok sudah selesai dijawab sama Kak Tisa dan Kak Tisa. Udah, terima kasih banyak ya Kak. Semoga nanti di kedepannya akan baik lagi. Gitu. Bisa jadi ini bakalan inspirasi saya buat program setelahnya. Oke, dengan berakhir, karena sudah 3 pertanyaan ya teman-teman, mempersingkat waktu juga, mungkin ada sesi foto dulu sebelum berakhir Q&A ini. Oke, pihak dokumentasi sudah bisa mulai. Maaf, pihak dokumentasi sudah bisa. Sebentar ya, Kakak. Aku mau spill satu pertanyaan sedikit aja tuh, boleh nggak ya? Sedikit doang sih, Ibu moderator. Oke, boleh. Silakan. Oke. Tadi tuh ada sedikit inspirasi juga sih buat kita kegiatannya ya, Kak. Nah, aku mau nanya sama Kak Prisel dan Kak Tisas yang lihat dari kegiatan yang ada di Gaimahi sama beberapa foto dulu yang kita punya, bahwa mahasiswa HI dulu tuh sering berdiskusi bareng dengan dosen ya Kak ya. Sistemnya kita nggak tahu gimana, cuma di sini saya agak ada pemikiran kayak pengen ngundang dosen untuk jadi pemantik kita diskusi, biar tadi benar kata Kak Tisas atau kata Kak Prisel gitu, dimana jadi ada pemantik ini biar kita tuh nggak melenceng gitu, biar ada yang ngebenerin kita diskusinya gitu kan kalau kita melenceng. Nah, pertanyaannya adalah Kak, kalau ngundang dosen HI kita itu kira-kira kita harus kasih fee atau cukup sertifikat aja sih Kak? Itu agak confused di situ sih Kak, takutnya karena kasih Himahi itu nggak seberapa, jadi kayaknya kita cuma bisa untuk kasih sertifikat. Tapi aku mikir kayak gimana ya kalau nggak ada fee, takut nggak enak juga kalau cuma sertifikat doang. Makanya aku mau nanya nih sama kakak-kakak semua. Kalau sama Pak Agung kan nggak enak, sama-sama dosen gitu ya Kak. Jadi mungkin sama kakak-kakak semua yang dulu udah sering diskusi sama dosen. Gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Mungkin Kak Prisil sama Kak Tisas bisa dijawab. Itu maksudnya dosen HI, maksudnya dosen UTA juga atau? Dosen UTA, Kak, ada minimal dosen HI UTA dulu lah gitu. Sebenarnya kalau sama
sama dosen sebenarnya diobrolin aja sih, diobrolin private, minta sama mereka, Pak kita mau ada kayak gini segala macam, Bapak bisa nggak jadi pembicaranya, Bapak bisa nggak Bapak sharing terkait ini, kalian kasih tornya, terus minta kesediaannya dia bisa nggak Pak, segala macam. Tapi kalau terkait honor, setahu aku ya, dosen-dosen kita tuh hampir nggak pernah minta apapun. Gitu, asal kita ngomongnya baik ke mereka, kayak ngomong baik-baik, minta tolong. Kan itu bagiannya tanggung jawab mereka juga buat ngajarin kita kan. Minta tolong aja, terus ngobrolinnya private sih. Pak, tapi kita nggak ada ini, Pak, kita cuma sanggup ngasih Bapak ini. Gitu. Lebih baik dong, saya ada obrolan, ada omongan. Gitu. Mereka juga lebih menghargai kok kalau kalian ngomong dengan baik-baik. Gitu. Gak segala sesuatu tuh harus dibayar dengan fee. Gitu. Mungkin Kak Tisas ada yang ingin ditambahkan, Kak? Sama sih kayak Kak Prisil, dulu nggak pernah ada omongan kalau misalkan harus ada fee atau kayak gimana kalau ke dosen kita. Jadi dulu tuh ada namanya pojok himahi karena offline ya, kembali lagi karena offline. Jadi kita tuh dari akademiknya suka ngejadwalin minggu ini sama misalkan sama Bu Iin, minggu depannya lagi sama Bu Maya. Tapi kayak diomongin dulu sering-sering ke ruangan dosen, terus ngobrol juga. Nah dari situ biasanya kalau dari si akademinya, kalau di Himahi dulu langsung ngomong sama bendara, minta tolong kayak sediain palingnya gorengan kayak gitu. Terus tempat duduknya juga nggak yang kayak gimana-gimana, cuma ngelesehan aja gitu. Jadi sederhana aja sih kalau misalkan dari Himahi kan ibaratnya tujuannya mau ngumpulin anak-anaknya, mau tetap belajar bareng-bareng, ya caranya yang kayak gitu dulu dengan menyesuaikan kondisi keuangannya Himahi waktu itu. Atau enggak ajak nongkrong dosen-dosen itu, dosen-dosen kita tuh santai kok, gaul, ajaknya nongkrong, Pak ngopi Pak, ajak ke kantin atau kemana kayak gitu. Dulu sih gitu ya sama Marwan. Oke, Kak Gina udah jelas dari Kak Prisil dan Kak Tisas. Oke, terima kasih Kak Prisil dan Kak Tisas. Terima kasih Kak, sangat menjawab. Dan Kak Marwan, Kak Bernard juga bantu menjawab, makasih banyak. Oke, mungkin kita masuk di sesi dokumentasi dulu ya Kak, sebentar. Untuk dokumentasi mungkin udah siap. Oke, halo teman-teman. Udah nggak berasa nih kita udah di penghujung acara. Mungkin kita bisa open video cam dulu ya. Kita mau sesi dokumentasi dulu nih. Karena segala acara tanpa dokumentasi rasanya kurang gitu ya. Oke, teman-teman yang bisa on cam mungkin bisa langsung on cam ya. Ayo teman-teman. Oke, kalau gitu kita mulai aja ya. 1, 2, 3. Oke, mungkin sekali lagi ya, karena sekali aja kayaknya rasa kurang ya. Oke, sebentar ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke moderator ya. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Tisas dan Kak Prisil. Mungkin hanya ini dari saya. Saya Fitriatul Nabila, pamit undur diri. Mohon maaf atas salah dan selebihnya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Gina selaku MC pada acara kali ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memimpin dan membantu acara kita, diskusi kita pada hari ini. Sangat menarik teman-teman. Semoga bagi teman-teman di sini yang belum masuk FPCI, belum masuk organisasi apapun, bisalah ya bergabung sama kita di FPCI gitu. Karena ini nggak cuma untuk HI aja, sebetulnya untuk semua prodi ya, semua prodi yang ada di kita dari sekarang tuh kayak ya teman-teman.
Semoga bermanfaat acara pada siang hari ini. Dan acara terakhir yaitu penutupan. Saya Siti Gina Fauziah, pamit undur diri. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan kata maupun perbuatan, walaupun daring ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pembicara kita yaitu Kak Tisas dan Kak Prisel. Kemudian juga di sini banyak senior juga yang hadir yaitu Kak Marwan, Kak Bernat dan sebagainya ya. Saya juga nggak bisa nyebutin satu-satu nih. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu. Shalom. Om Shanti 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 Om.